Makanya dengan adanya sekolah adat ini supaya tidak ada permasalahan antara adat dengan ilmu syara atau tentang agama Islam. Supaya kita sinkron, dengan sinkron ini kita dikolaborasikan. Justru di sekolah adat juga ada kiainya yang mengajarnya, ada orang mantra-mantra jangjawokan dan sebagainya, dengan ini disinkronkan. Nanti kalau tidak sinkron dengan adat dengan agama, itu nantinya akan lebih kacau kalau kita sekarang tidak mendirikan secepatnya sekolah adat. Karena di sekolah adat itu berikan atau belajarkan kepada anak-anak tentang kearifan lokal, kebijakan lokal, sekaligus antara sinkronisasi antara adat dengan agama. Mundi bumi ngawi Sunda. Sebagai ketua sekolah adat dan sebagai ketua adat, berat sekali tantangan saya. Ketika mendirikan sekolah adat, itu yang abu-abu itu muncul semuanya. Muncul semuanya. Yang mengatakan mustik, bid'ah dan sebagainya. Terutama yang saya udah jelaskan itu tentang ritual menyiram benda pusaka. Dari dulu itu pasti ada permasalahan. Diantep karepkeun ngundi tenden kajenkeun bakal musnah. Dulu waktu kita sudah melaksanakan kegiatan, sudah aktif di sekolah adat, kita belajar setiap hari Minggu di rumah adat Dangyang Batuang itu di Joglo. Nah, selang beberapa bulan ada orang yang kontra terhadap sekolah adat. Kami bicara sama Pak Haji tentang yang selaku ketua adat komunitas Dangyang Batuangi. Nah, setelah Pak Haji memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para tokoh yang kontra terhadap sekolah adat, sudah tidak ada masalah lagi, aman. Saya menemukan ternyata itu kunci yang paling pertama, kita sering bermusyawarah. Ketika ada musyawarah atau pertemuan tokoh-tokoh yang dipandang tidak selaras dengan kita jelasin tujuan sekolah adat. Supaya supaya orang itu paham, supaya bapak-bapak, ibu-ibu itu paham. Yang kedua, hasilnya dari pendidikan sekolah adat itu harus pas banget, cocok dengan kebutuhan warga masyarakat adat di setempat. Kayak begini, masyarakat tempat di sini cocoknya tani, berarti anak itu harus diperbesar tentang ilmu tani. Oh, katakan kalau di kampung B itu cocok kebun herbal, yang berarti anak itu harus dimasukkan ilmu-ilmunya tentang herbal. Yang kedua ini namanya papadotan. Ini banyak sekali khasiatnya. Yang pertama untuk penyakit lambung. Yang diprioritaskan di sekolah adat itu adalah kurikulumnya kurikulum lokal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di komunitasnya atau adat istiadat yang dilaksanakan di komunitasnya. Ini anak sekolah adat desa Dangyang Batuangi yang dilatih terus sama guru mengemudi kerbau supaya bisa ada generasi penerus, jangan punah. Semoga ini anak menjadi anak yang sukses di dalam adat, di dalam mengolah cocok tanam atau sawah-sawah. Ya, Awal-awal agak susah, lama-kelamaan juga kan terbiasa. Soalnya kalau gak belajar dari sekarang, mau kapan lagi? Dan siapa yang akan meneruskan? Kalau di sekolah adat kami itu nggak teori dulu, Bu, ke lapangan dulu. Jadi beda dengan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah yang formal itu. Seperti itu kalau di sini. Untuk pembelajaran obat-obatan
40% di kelas, 60% di luar. Dibentuk dengan kelompok gitu. Seperti yang besar campur dengan yang kecil. Nah, gitu. Nah, anak-anak dibawa ke lapangan. Dikenalkan, nah ini penggunanya untuk apa, kemudian cara dalam pengobatannya gimana. Yang saya lihat, yang saya rasakan anak itu senang gitu. Senang karena kembali ke semula gitu, atau kembali ke dulu-dulu gitu. Untuk kita supaya dipercaya sama warga masyarakat, apalagi sama orang-orang tuanya, itu cuma satu, yaitu kualitasnya. Ketika keluar dari sekolah adat, yang pertama akhlaknya baik, yang kedua bisa kayak mengumpulkan obat-obatan, atau bisa terampil kayak menjahit, atau ternak ikan dan sebagainya. Itu baru masyarakat sadar, oh iya betul, gini sekolah adat itu baik sekali. Makanya itu berbondong-bondong masuk. Yang dulu paling sekitar 50-60-an. Tapi sekarang alhamdulillah udah mencapai 100 lebih, sampai 131, bahkan 200 kalau dihitung semuanya. Dengan adanya sekolah adat ini, semoga kita bisa merekrut banyak orang regenerasi atau generasi penerus. Jangan lupa tentang adat, karena apa? Jantungnya dunia ini cuman adat.